TNI pasca reformasi harus profesional. TNI pasca reformasi tidak boleh berpolitik dan dibatasi ruang geraknya di ranah sipil dan harus berada dalam supremasi sipil gitu ya sebagai alat negara di bidang pertahanan. Ini bagian tidak terpisahkan dari gelombang penolakan masyarakat luas terhadap revisi Undang-Undang TNI yang tadi sudah disampaikan tidak taat asas dan tidak taat prosedur. Dan ini adalah bagian penting gitu ya untuk terus mendorong profesionalisme TNI tadi dalam berbagai studi, dalam berbagai politik hukum dan niat atau kehendak pembentuk undang-undang bahwa TNI pasca reformasi harus profesional. TNI pasca reformasi tidak boleh berpolitik dan dibatasi ruang geraknya di ranah sipil dan harus berada dalam supremasi sipil gitu ya sebagai alat negara di bidang pertahanan. Revisi Undang-Undang TNI ini kan kami yakini sejak awal tidak memiliki urgensi yang jelas gitu ya, tidak sesuai dengan apa yang menjadi mandat atau amanat reformasi untuk mendorong difungsi TNI gitu ya, dengan turunan-turunannya yang lain, seperti misalnya reformasi peradilan militer. Dampaknya di tapak, dampaknya di masyarakat ya, kita seringkali mendengar ada peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh TNI, tapi kemudian ini tidak diiringi dengan adanya pertanggungjawaban hukum yang bisa dibilang berkeadilan bagi korban. Karena dalam berbagai analisa yang dilakukan oleh para ahli atau organisasi masyarakat sipil di bidang hak asasi manusia disebut bahwa peradilan militer seringkali menjadi sarana impunitas bagi berbagai macam tindak kekerasan atau tindak pidana yang dilakukan oleh militer. Nah, seharusnya kalaupun dilakukan revisi, yang dilakukan revisi itu berada pada ranah substansi yang menjadi urgensi reformasi TNI. Misalnya reformasi peradilan militer, kemudian penegakan atau mekanisme akuntabilitas yang jelas ketika militer melakukan penyelewengan ataupun pelanggaran hukum.